Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji syukur kita kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya kita masih diberi kesehatan hingga sampai pada saat hari ini. Pada hari ini saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudari yang ada di rumah maupun yang ada di luar. Nah, saudara-saudari terkasih, kali ini saya akan memberikan pengajaran kepada kita semua dengan judul Masih Adakah Kasih di Zaman Sekarang. Saudara-saudari terkasih, kita tahu bahwa sekarang kita telah melewati berbagai zaman, berbagai era setiap tahunnya. Dan tentu kita sudah mengalami beberapa situasi dalam kehidupan kita. Tentu pada saat ini pun, bahkan sampai sekarang pun, kita masih menemukan orang-orang yang mempunyai kasih yang palsu atau tidak sungguh-sungguh dalam hatinya. Nah, saudara-saudari terkasih, hendaklah kita mengasihi sesama kita. Bagaimana cara kita mengasihi sesama kita? Saudara-saudari terkasih, kita harus mengasihi dengan tulus. Mengasihi itu haruslah tulus. Saudara-saudari terkasih, kita pasti pernah menemukan seseorang yang menuntut balasan dari kita. Saat dia marah, saat dia kesal atau mungkin kecewa, dia menuntut balasan daripada kita apa yang telah kita lakukan selama ini kepadanya. Manusia mempunyai kasih yang terbatas, tapi tidak dengan Allah. Allah mempunyai kasih yang tanpa batas. Allah tidak menyukai orang-orang yang munafik. Allah tidak menyukai orang-orang yang berpura-pura dalam mengasihi. Mari kita belajar bersama-sama dalam Roma 12 ayat 9. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Di situ dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, saudara-saudari terkasih, Rasul Paulus pada saat itu mengajar di Roma dan menasehati kepada jemaat yang ada di sana. Ia mengatakan kepada mereka, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mengasihi kita dengan tulus. Dia mengasihi kita tanpa menuntut balasan apa-apa. Dia juga mengasihi kita tanpa melihat latar belakang kita. Kalimat bukan pura-pura dalam bahasa Yunani yang artinya bukan palsu atau anipokritos. Maksudnya bukan palsu di sini adalah menunjukkan perilaku yang tulus, yang benar-benar berasal dari dalam hati seseorang. Nah, saudara-saudari terkasih, di zaman sekarang kita masih dapat menemukan orang-orang yang mengasihi tetapi ada maksud tersembunyi di dalamnya. Biasanya orang-orang menyebutnya dengan sebutan ada maunya atau udang di balik batu. Nah, pernahkah saudara-saudari mengalami hal demikian, di mana sahabat-sahabat kita berpura-pura baik kepada kita, atau karena dia berbuat baik kepada kita karena menginginkan sesuatu, atau ada seorang yang mau menjadi kekasih kita karena melihat ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan dari kita. Nah, saudara-saudari terkasih, jika saudara masih menemukan orang yang seperti ini,
Katakan kepadanya, segera bertobat dan mengasihilah dengan tulus. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang bermuka dua. Allah tidak menyukai orang yang melakukan perbuatan baik tetapi ada maksud tertentu di dalamnya. Saya mempunyai ilustrasi, saudara-saudari terkasih. Ada beberapa orang yang ingin mencalonkan diri menjadi pemimpin di suatu tempat. Namun ada satu orang yang mengambil langkah dengan cepat. Orang ini mengambil langkah pertamanya untuk mengambil hati orang-orang yang ada di tempat tersebut. Ia memulai langkahnya dengan cara mendekatkan diri kepada masyarakat dan membangun sosial dengan mereka. Lalu masyarakat mulai menyukai keramahan dari calon pemimpin tersebut. Karena dia tahu bahwa masyarakat sudah menyukainya, ia melanjutkan langkah selanjutnya, yaitu membagi-bagikan sembako dan memberikan sedikit uang. Seketika masyarakat setempat sangat antusias mengikuti pembagian tersebut. Ia membagikan uang tersebut di dalam sebuah amplop. Ketika amplop itu dibuka, orang menemukan sebuah surat yang berisi dengan tulisan, "Pilih saya." Tentu setelah masyarakat yang menerima sembako berupa mie, berupa gula dan minyak dan lain sebagainya, melihat hal ini, masyarakat tersebut sangat kecewa karena ia melihat bahwa orang ini melakukan hal baik demi mendapatkan sebuah jabatan. Ia mengasihi karena ada maksud tertentu. Bagaimanapun latar belakang kita, apapun yang kita miliki saat ini, jika kita mengasihi, janganlah berpura-pura. Janganlah kita mengasihi seseorang karena ada maunya. Di zaman sekarang kita cukup banyak menjumpai orang-orang yang mengasihi karena ada maksud tertentu. Ya, mungkin salah satunya dalam lingkungan keluarga kita. Saudara-saudari, janganlah kita memiliki kasih karena ada alasan. Kasih yang saya maksud di sini adalah kasih yang tidak memandang segala aspek. Itulah kasih yang tulus. Itulah kasih Tuhan. Mari kita lakukan hal yang benar-benar tulus dalam perbuatan baik kita kepada sesama kita. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengasihi? Mengasihi juga dengan cara memberi. Itu terdapat dalam Roma 12 ayat 13. Kita dapat baca bersama-sama. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Apa yang dikatakan Paulus dalam surat ini adalah hal yang jelas. Jika di antara saudara-saudari yang bertanya, bagaimanakah cara kita mengasihi? Yaitu dengan cara memberi kepada orang-orang atau saudara-saudara kita yang mengalami kekurangan. Nah, kita tahu saudara-saudari, saat ini kita sedang berada di era pandemi yang belum kunjung berhenti hingga saat ini, di mana banyak saudara kita yang mengalami krisis ekonomi. Kita sebagai orang beriman, mari kita membantu sesama kita dan untuk saudara-saudara kita yang sedang berada dalam kesusahan. Dalam hal kecil misalnya seperti memberikan berupa bantuan dana sosial, memberikan sembako, nah, dan lain sebagainya. Saya akan menceritakan sedikit tentang pengalaman pribadi saya. Saya mendapatkan cerita yang menarik dalam Injil Markus
10 ayat 21 sampai 22. Saya akan membacakannya bersama-sama. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 22, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Orang muda kaya tersebut menanyakan sesuatu kepada Yesus, bagaimana caranya agar memperoleh hidup yang kekal. Yesus menjawab dengan kasih, pergilah dan jualah yang kau miliki dan berikan itu kepada orang-orang yang kekurangan. Tetapi orang tersebut meninggalkan Yesus dengan hatinya yang sedih terhadap hartanya. Saudara-saudari terkasih, kita bisa melihat dengan jelas dalam Markus 10 ayat 19 bahwa Yesus tahu orang yang muda ini, yang kaya ini sudah melaksanakan semua perintah Tuhan, sudah melaksanakan hukum Taurat dengan baik. Tetapi apa yang kurang dari orang muda yang kaya tersebut? Dia tidak memiliki kasih untuk membantu orang-orang miskin pada zaman itu. Saudara-saudari terkasih, kita masih dapat menjumpai orang muda kaya seperti cerita dalam Markus tersebut di masa sekarang, di mana mereka memiliki segala kekayaan jasmani tetapi kurang memiliki kekayaan rohani dalam hal mengasihi atau memberi kepada orang-orang yang kekurangan. Mereka memiliki segalanya, tetapi mereka tidak memiliki kasih yang mau memberi. Saudara-saudari terkasih, ketahuilah bahwa Allah menyukai orang-orang yang melaksanakan perintahnya. Apa perintah Tuhan kepada kita? Kita dapat baca bersama-sama dalam Yohanes 15 ayat 17. Di situ dikatakan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Allah menyebut kita sahabatnya jika kita berbuat sesuai yang diperintahkan Allah. Oleh karena kita sedang dalam masa yang krisis, mari saudara-saudari terkasih, jikalau kita mampu untuk membantu dan menolong saudara-saudara kita, mari kita mengasihi mereka, saudara-saudara kita yang kurang mampu. Sebelum saya menutup khotbah saya ingin membagikan suatu cerita pengalaman pribadi saya kepada saudara-saudari yang ada di rumah. Saat saya masih di bangku pelajar SMK kelas 3, saya benar-benar merasa haus dan lapar. Kemudian saya berbelanja ke supermarket terdekat. Setelah saya keluar dari supermarket tersebut, saya melihat ada seorang ibu-ibu dengan pakaian yang lusuh menuju ke teras supermarket. Ia membawa 2 orang anaknya. Satu ia gendong dan satu berjalan sendiri. Karena anaknya yang satu masih berumur sekitar 2 bulan dan satu lagi sudah berumur 3 tahun. Mereka menghampiri teras dekat supermarket tersebut untuk menghindari panas teriknya matahari. Kemudian anak yang besar mengatakan kepada ibunya, "Mak, aku haus." Dan yang satu lagi
menangis keras. Bahkan sebelum mereka duduk ke teras supermarket tersebut, mungkin anak tersebut menangis karena ia sudah merasa kelaparan. Kemudian hati saya tergerak oleh belas kasih untuk memberikan makanan dan minuman saya yang saya beli dari supermarket tersebut kepada ibu itu. Setelah saya memberikannya, ibu itu mengucapkan terima kasih kepada saya dengan senyumannya yang tulus. Lalu saya juga melihat dua orang anaknya seketika merasa senang dan tersenyum kepada saya. Saya terharu melihat betapa bahagianya mereka mendapatkan sekantong plastik makanan dan minuman yang tidak seberapa itu. Dan entah kenapa saya merasakan ada damai di dalam hati saya. Ketika saya mengasihi ibu tersebut, saya tidak menuntut balasan apa-apa dari ibu tersebut. Tetapi ibu itu membalas dengan senyuman. Saudara-saudari terkasih, kita tidak harus menunggu memiliki segalanya, memiliki sesuatu dulu, baru kita mau mengasihi. Kita tidak harus menunggu untuk menjadi orang yang mampu dulu, baru kita mau mengasihi dengan memberi. Kita tidak harus menunggu orang mengasihi kita dulu, baru kita mau memberi. Tetapi saya yakin dan percaya, saudara-saudari yang ada di rumah memiliki hati yang mau tergerak untuk mengasihi, memberi kepada orang-orang yang kekurangan, menolong orang-orang yang sedang kesusahan. Saudara-saudari terkasih, saya akan menutup khotbah saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan apa yang telah kita pelajari dari firman Tuhan tersebut dapat kita renungkan bersama-sama. Kata-kata terakhir untuk kita saat ini adalah, jika engkau tidak menemukan orang baik, maka jadilah salah satunya. Demikian firman yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.